Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa untuk khataman secara online di hari ke-22 bulan Ramadan, seperti biasa kita akan memahami sebuah materi. Nah, kali ini bagaimana caranya amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amalan ini harus dilakukan. Yang pertama adalah sahur. Sahur adalah sesuatu yang dianjurkan sebelum memulai puasa. Di dalam hadis Rasulullah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, makan sahurlah, karena sahur itu barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya segala kebaikan. Selain itu Rasulullah bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, sahur itu barokah, maka janganlah kalian tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Dikutip dalam buku Ramadan Antara Syariat dan Tradisi oleh Ahmad Syarwal LC.MA, para ulama sepakat bahwa berbuka puasa disyariatkan ketika matahari terbenam yang menandakan datangnya waktu maghrib. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salat tarawih dan salat malam. Salat tarawih dan salat malam memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah mempunyai komunitas bersama sahabat Al-Quran seluruh Indonesia. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia. Maka bulan Ramadan juga Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Bertadarus Al-Quran selama bulan Ramadan termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Abbas dijelaskan, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau meningkat pada bulan Ramadan, yaitu ketika didatangi Jibril setiap malam. Ramadan, ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah sangat disunahkan saat kita sedang berpuasa. Termasuk diantaranya memberikan keleluasan belanja kepada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat, serta memperbanyak sedekah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan. Dan menjadi lebih baik lagi saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam mendatanginya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril alaihissalam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memberi makan orang yang berpuasa. Hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berikutnya adalah bagaimana amal ibadah puasa kita tetap terjaga, pahalanya tidak hilang, adalah menjaga lidah dan anggota tubuh. Disunahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah menggibah, mengadu domba, berdusta dan kebohongan.
Yang kedelapan, menahan diri dari keburukan. Menahan diri dari keburukan ini, jika melakukan hal-hal buruk bisa membuat ibadah puasa kita sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu ilal ju' wal atash. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang berikutnya adalah i'tikaf. I'tikaf itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau sendiri yang selalu melakukannya di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa. Di bulan Ramadan akan dipenuhi dengan keberkahan, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Demikianlah 10 hal yang bisa menjadi acuan kita dalam meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama wa bifadlika wa judika karamika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.